Kenapa sih? Akhir-akhir ini abang bingung lihat sikap kamu tuh. Saya jengkel sama abang. Saya sakit hati. Abang itu udah gak pernah lagi ada waktu buat aku. Abang itu selalu sibuk. Selalu aja ingkar janji. Udah gak peduli lagi sama aku. Abang sekarang ini seperti habis manis padi buah. Loh, bicara apa kamu? Habis manis padi buang? Apa kamu sudah lupa? Yang membiayai S2 itu siapa kalau bukan abang? Apa kamu sudah lupa? Abang membantu karir kamu di Polres Bandar Lampung. Jangan begitu. Seolah-olah abang tidak peduli. Kamu itu sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Bang, jangan abang mikir. Kalau abang udah jadi anggota dewan, abang itu bisa semena-mena. Kalau aku dianggap adik, kenapa abang harus bohong terus? Saudara macam apa itu? Abang juga sibuk. Banyak juga kegiatan deh. Tapi kamu jangan bilang begitu. Jasa abang itu besar buat kamu. Kalau mau jujur, kamu itu buruk rupa, cermin dibelah. Sudahlah, berhenti menyalahkan orang. Tidak baik itu deh. Amarah Brigadir Mediandika sampai pada batasnya. Ajar! Abang itu harus dikasih pelajaran ya. Ah, sakit. Sakit. Sakit ini. Diam! Abang gak usah teriak-teriak. Abang mau aku bunuh. Hah? Teganya. Ya Allah, bisa kehabisan darah ini. Ya Allah. Itu dia emang masalah. Abang itu emang gak pernah sadar kesalahan abang itu apa. Ya Allah. Ya Allah. Udah, kita selesaikan semua ini di rumah. Tak ada lagi istilah saudara sebab sebutir peluru sudah mengakhirinya. Tembakan Mediandika menembus paha kanan Pansor hingga melukai tumitnya pula. Darah segar terus mengucur dari luka sehingga Pansor perlahan kehilangan kesadarannya dalam perjalanan menuju rumah Mediandika. Selama itu pula Mediandika tidak sedikit pun mengurangi derajat amarahnya terhadap abang angkatnya. Medi sudah punya rencana. Kehilangan banyak darah, setibanya di rumah, kondisi Muhammad Pansor makin parah. Muhammad Pansor tak berdaya. Muhammad Pansor pun meregang nyawa. Hati nurani serta jalan pikiran Medi seolah tertutup ketika Muhammad Pansor dihabisi dalam kondisi separuh hidup. Sukses memperdaya temannya Tarmidi untuk ikut mendampingi aksi busuk Medi terbungkus rapi. Tarmidi manut saja sepanjang perjalanan menuju kecamatan Martapura. Meski bau amis darah pekat dihirupnya. Selama 6 jam perjalanan, Tarmidi tak sekalipun melontarkan pertanyaan. Buka bagasi belakang. Mau ngapain bang? Udah gak usah banyak tanya, buka aja. Medi memutuskan berhenti di jembatan Muara II di kecamatan Martapura. Di sana, Medi membuang kardus pertama, potongan jenazah sang anggota dewan isinya. Dek, kamu putar di depan ya. Nanti jemput abang lagi di sini. Oke? Iya bang. Jalan.
Bang, lama banget bang. Udah cepet jalan. Cepetan jalan. Dek, berhenti di depan dek. Berhenti di depan. Oke. Bang, sebentar. Ada yang mau tanya. Abang mau buang apa sih bang? Lebih baik kamu nggak usah tahu dan jangan banyak tanya. Sekarang buka bagasi belakang. Dek, kamu putar di depan sana ya. Nanti jemput abang lagi di sini. Iya bang. Bang. Serampungnya, Medi beralih ke jembatan kedua. Di sana, ia kembali melakukan hal serupa. Namun terlebih dahulu, Medi membakar kardus kedua. Gelagat mencurigakan Medi Andika sontak menimbulkan tanda tanya. Tarmidi terpancing menerka-nerka, namun tak sekalipun ia berani bertanya. Semasa hidupnya, Pansor dikenal sebagai pengusaha. Lantas Pansor tergelitik masuk partai politik. Perhitungan suara pemilu legislatif 2014 rampung, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Pansor didapuk sebagai anggota Komisi 3 yang membidangi masalah pembangunan kota. 19 April 2016, hari ketika jenazah korban akhirnya ditemukan. Kondisi fisik jasad mengenaskan, tanpa identitas serta hanya ditemukan berupa potongan. Dari kemudian hasil DNA tersebut membenarkan bahwa itu korban adalah anggota dewan yang bernama Pansor. Polda Lampung lekas memberi atensi mengambil alih penyelidikan kasus mutilasi. Dimulai dengan menghimpun keterangan dari sejumlah saksi. Di antaranya istri, anak, serta kerabat keluarga korban, lalu teman, sampai orang yang diduga terakhir bersama korban. Lantas nama Medi Andika berulang kali disebut pihak keluarga yang menaruh curiga dengan kesaksian putra korban Rizky Alfansyah sebagai dasarnya. Emang awal itu kami sudah menyangka bahwa pelakunya si MA. Iya. Kenapa kami menyangka bahwa begitu? Karena anaknya pernah mendengar telepon menjelang ada kematian kehilangan Pansor. Itu anaknya pernah mendengar papa itu menerima telepon dari MA. Hasil penyelidikan selama lebih dari 3 bulan mengerucut pada 2 nama yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian, yakni nama Brigadir Polisi Medi dan temannya Tarmidi. Keduanya ditahan terpisah. Sedari 27 Juli 2016, Medi ditempatkan di rumah tahanan Mapolda Lampung, sedangkan Tarmidi di sel Mapolresta Bandar Lampung. Medi diduga berperan sebagai dalang aksi Rajapati disertai mutilasi, sedangkan posisi Tarmidi semata hanyalah orang suruhan Medi. Sesi persidangan terdakwa Medi Andika penuh intrik serta drama, seperti agenda pemeriksaan saksi ketika tim jaksa menghadirkan 2 prajurit TNI, yakni prajurit 1 Muhammad Ruslin dan prajurit 2 Salvianto. Pratu Ruslin mengaku dihubungi oleh Brigadir Medi. Ia dimintai bantuan mengadai mobil minibus korban yang dikuasai Medi seharga 45 juta rupiah. Lalu Pratu Ruslin menyanggupi dan meminta bantuan Pratu Joni Marlan yang akhirnya berhasil menggadai mobil seharga 50 juta rupiah. Sampai kemudian Pratu Ruslin mengirim hasil penjualan kepada Medi dengan menggunakan rekening Prada Salvianto. Sedangkan nomor rekening tujuan yang diberikan Medi milik Tarmidi. Namun di akhir sesi, terdakwa Medi Andika membantah semua keterangan para saksi. Belum lagi drama persidangan ketika kuasa hukum terdakwa menghadirkan Yulinar Saring untuk memberi kesaksian. Sosok Yulinar Saring disebut-sebut sebagai kekasih gelap korban. Rekening banknya kerap digunakan untuk menerima dan menarik dana kiriman atas perintah korban. Yulinar sempat dicecar pertanyaan perihal dugaan aliran dana berjumlah 1 miliar rupiah ke rekeningnya kira-kira 1 bulan sebelum peristiwa pembunuhan. Yulinar serta-merta membantahnya, namun ia tidak menyangkal statusnya sebagai pacar gelap korban. Bang, ada tanggapan bang? Saya sampaikan kepada rekan wartawan ini langsung selamat
istri almarhum saudara Pansor mengetahui terjadi pembunuhan dan dia yang mendanai. Saya hanya mencarikan orang tapi bukan untuk membunuhnya. Akan saya sampaikan di persidangan selanjutnya. Setelah membungkam cukup lama, ucapan terdakwa Mehdi Andika seperti pedang bermata dua, membuat kubu keluarga korban terpecah seketika. Antara keluarga besar Muhammad Pansor dan istrinya, satu sama lain saling curiga. Konflik baru terciptalah sempurna. Lantas, apakah benar ada konspirasi di balik peristiwa? Bumi ada tanggapan Bu terhadap tadi pembacaan pleno? Fitnah, nanti tunggu aja. Nggak semuanya nggak benar ya Bu Allah ya? tidak tidur nanti dengarkan doa orang kita teraniaya. Artinya semua itu nggak benar ya Bu Umi ya? Tidak. Jadi Fitnah itu fitnah. rencana kita apa jadi Bu terkait? Nanti tunggu aja Mas. Seperti yang dijanjikan, terdakwa Mehdi Andika akan memberi penjelasan di muka persidangan. Berulang kali terdakwa menegaskan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan, tetapi cuma sebagai orang suruhan Umi Kalsum, istri korban. Ia dimintai mencari orang untuk memberi pelajaran terhadap pacar gelap korban. Mehdi mengaku dibekali foto korban, foto pacar gelap korban, serta uang tunai 10 juta juga diberikan.